Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan juga saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong OJK untuk memperketat penggunaan paylater untuk melindungi konsumen dari jebakan utang. Selain itu, perusahaan pembiayaan wajib meningkatkan transparansi dalam penyediaan paylater. Komisi 11 DPR RI meminta otoritas jasa keuangan memperketat penggunaan paylater. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah jebakan utang, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan yang memadai. Aturan ini juga diharapkan bisa memperkuat industri perusahaan pembiayaan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, perusahaan pembiayaan wajib meningkatkan transparansi dalam penyediaan paylater. Selain itu, literasi keuangan harus dilakukan untuk mencegah dampak finansial dari penggunaan paylater. Dan saya berharap paylater ini memperketat proses dalam pengaksesannya. Karena seringkali juga ada laporan dari masyarakat di daerah pemilihan saya terutama mengatakan bahwa anak-anak ini hanya dengan klik-klik tertentu mereka sudah bisa melakukannya. Jadi tentu bahwa paylater yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut, saya minta juga OJK menindak tegas bagi mereka yang tidak menjalankan perlindungan konsumennya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana upgrading pengetahuan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasional. Seperti salah satunya adalah literasi keuangan, baik itu secara umum maupun dini ya. OJK sendiri saat ini membuat kebijakan syarat penggunaan dari penggunaan paylater, seperti syarat minimal 18 tahun serta gaji minimal 3 juta per bulannya, sehingga tidak ada lagi konsumen yang terjebak hutang. Andri dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza wajib dikawal hingga terwujudnya perdamaian yang adil bagi warga Palestina. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengajak seluruh organisasi parlemen dunia bersatu mengawal kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, guna mewujudkan perdamaian yang permanen dan kondisi keamanan di Palestina. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan, kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza wajib dikawal hingga terwujudnya perdamaian yang adil bagi warga Palestina, mengingat pelanggaran kesepakatan yang sering dilakukan Israel. Untuk itu, seluruh organisasi parlemen dunia perlu berkomitmen menyuarakan hukuman dan sanksi tegas terhadap Israel yang melanggar ketentuan hukum internasional. Kita sambut dengan bahagia ada gencatan senjata 3 tahap. Tahap pertama 6 pekan atau 42 hari dan targetnya adalah permanen perdamaian dan ini wajib kita jaga. Yang kedua mengutuk ya Israel yang baru hari kedua sudah langsung melanggar, harus ada penyelidikan dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Yang ketiga Parlemen Indonesia, kita akan mengajak Parlemen ASEAN, Asia, dan Parlemen Dunia untuk sama-sama mengawal agar proses gencatan senjata ini berjalan dengan optimal sehingga tercapai perdamaian di Palestina. Lebih lanjut, Mardani menambahkan, peran penting eksekutif dan legislatif Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di semua forum-forum internasional serta mengajak seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk selalu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berbagai isu bilateral antara Indonesia dan Yordania dibahas dalam kunjungan Duta Besar Yordania untuk Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam. Khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya. Kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like that. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto berharap pemerintah Yordania memberikan jaminan dan perlakuan setara kepada pekerja migran Indonesia, termasuk akses layanan kesehatan dan bantuan hukum. Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Sudki Al-Omus di Gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai isu bilateral antara Indonesia dan Yordania, meliputi perlindungan pekerja migran, kerjasama pendidikan, hingga dukungan politik terhadap kemerdekaan Palestina. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto berharap pemerintah Yordania memberikan jaminan dan perlakuan setara kepada pekerja migran Indonesia, termasuk akses layanan kesehatan dan bantuan hukum. Dalam bidang pendidikan, Yordania membuka peluang bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi di negaranya. Utut mengapresiasi hal ini, mengingat Yordania memiliki institusi pendidikan yang diakui secara internasional. Banyak menyumbang pekerja migran. Dari pertemuan ini kita mendapat 2 titik. Yang pertama, kesamaan pandangan soal Palestina, dan yang kedua, potensi kerjasama. Tadi kami sepakat MOU yang belum dijalankan kita trace ulang untuk di mana titik hambatannya. Itu yang satu. Yang kedua, hubungan terutama pekerja migran ada jaminan. Kita sangat senang untuk 2 hal itu. Dan yang ketiga, mereka juga membuka peluang apabila pelajar Indonesia ingin sekolah di sana. Karena sekolah di sana termasuk salah satu sekolah yang terbaik di dunia Arab, otomatis juga termasuk baik di dunia internasional. Lebih lanjut, Indonesia dan Yordania juga sepakat untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta mendukung upaya gencatan senjata di wilayah tersebut. Andini dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI akan memanggil langsung Menteri KKP dalam rapat kerja guna mendalami lebih lanjut permasalahan pagar laut yang sepanjang lebih dari 30 km di perairan Tangerang, Banten. DPR RI mengimbau Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan TNI AL dan kepolisian terkait rencana pembongkaran pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di perairan Tangerang, Banten. Langkah ini dilakukan guna memastikan penanganan permasalahan berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi tanpa menimbulkan polemik di masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, DPR RI telah menerima informasi dari KKP mengenai rencana pembongkaran pagar laut yang akan diselesaikan dalam waktu 20 hari. Untuk itu Dasko mendorong koordinasi antara KKP, TNI AL, dan kepolisian agar setiap langkah yang diambil berjalan efektif dan sesuai prosedur. Jadi begini, saya sudah tanya Menteri KKP bilang bahwa pembongkaran pagar laut itu
akan dilakukan oleh KKP atau kemudian jangka waktunya juga akan disampaikan oleh KKP. Seperti kita sebut kemarin itu Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari. Dan kemudian ada yang disisakan untuk barang bukti. Nah, sehingga saya pikir polemik-polemik yang ada di lapangan bisa selesai sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pesan dari kita kepada Kementerian KKP itu kemudian untuk melakukan pengusutan koordinasi dengan institusi terkait. Polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten mencuat setelah muncul keluhan dari masyarakat setempat terkait dampak pagar tersebut terhadap aktivitas nelayan dan pengelolaan sumber daya laut. DPR RI tengah mengupayakan solusi terbaik demi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI akan segera memanggil Menteri Dikti Saintek untuk merespon unjuk rasa ratusan aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di gedung Kemendikti Saintek. Komisi 10 DPR RI merespon unjuk rasa ratusan aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di gedung Kemdikti Saintek. Aksi ini disinyalir dipicu oleh dugaan arogansi yang dilakukan Menteri Dikti Saintek. Anggota Komisi 10 DPR RI Karmila Sari menyatakan, Komisi 10 DPR RI akan segera memanggil Menteri Dikti Saintek untuk mendalami duduk perkara yang sebenarnya. Menurutnya, jika terdapat permasalahan di internal kementerian, perlu segera diselesaikan agar tidak memengaruhi budaya kerja yang sudah baik. Karmila Sari juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan untuk menjaga harmoni di lingkungan kerja. Ia mengingatkan seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional yang tinggi agar dapat menyikapi berbagai tekanan dan situasi sulit dengan bijak. Baik itu suara, mungkin bukti suara yang sudah banyak beredar kemana-mana, termasuk juga kegiatan demo yang ada di kantor. Nah, ini menjadi perhatian kami di Komisi 10, namun secara lebih komplit tentu kita tidak harus melihat dari satu sisi. Untuk bekerja ini pasti ada under pressure-nya. Itulah yang disampaikan bahwa tidak hanya IQ yang tinggi, IQ juga harus bagus, karena bisa menyikapi. Namanya juga memang manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak jabatan dan amanah kita ini membuat suatu frame apa yang seharusnya kita lakukan. Artinya berbicara, menyikapi suatu hal, tentu lebih bagaimana kita bisa mengedepankan tauladannya. Kasus ini menarik perhatian publik setelah rekaman video dan suara terkait situasi di kementerian beredar luas di media sosial. Hal ini semakin menambah urgensi bagi DPR RI untuk mengawal persoalan tersebut agar tidak mencoreng citra Kemdikti Saintek di tingkat nasional maupun internasional. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada 15 Januari 2025 lalu, Israel dan Hamas Palestina menyepakati gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Dan di sini Ketua BKSAP DPR RI menyatakan seluruh organisasi parlemen dunia yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan juga kemanusiaan harus berkomitmen menyuarakan sanksi tegas bagi Israel. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, terwujudnya gencatan senjata bagi warga Palestina tidak terlepas dari peran pemerintah dan parlemen Indonesia yang satu suara dalam diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina di seluruh forum internasional. DPR RI berharap gencatan senjata Israel dan Palestina dapat berjalan tertib dan aman dan tidak terjadi lagi penyerangan terhadap warga sipil. Mari kita saksikan informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Penyerangan Israel kepada Palestina yang terjadi selama 15 bulan lamanya sejak 7 Oktober 2023 telah memasuki babak baru. Perang dan tindakan genosida yang dilakukan Israel telah menghancurkan wilayah Gaza dan tepi barat Palestina hingga menewaskan masyarakat Palestina sebanyak 46.000 korban dan melukai lebih dari 111.000 orang. Pada 15 Januari 2025 lalu, Israel dan Hamas Palestina menyepakati gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Adapun kesepakatan gencatan senjata ini dijadwalkan berlangsung dalam 3 tahap pada 19 Januari hingga April 2025. Pada fase pertama kesepakatan gencatan senjata akan diberlakukan penarikan pasukan Israel dari daerah padat penduduk di wilayah Palestina, pembebasan sandera warga Palestina, serta sejumlah besar bantuan kemanusiaan dan bahan bakar akan diizinkan masuk ke Gaza. Guna menjaga komitmen gencatan senjata antara Israel dan Palestina, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyatakan, kesepakatan gencatan senjata harus dikawal untuk mewujudkan perdamaian yang adil bagi warga Palestina. Kita sambut dengan bahagia ada gencatan senjata 3 tahap. Tahap pertama 6 pekan atau 42 hari dan targetnya adalah permanen perdamaian dan ini wajib kita jaga. Yang kedua mengutuk ya Israel yang baru hari kedua sudah langsung melanggar, harus ada penyelidikan dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Pasca gencatan senjata disepakati, anggota BKSAP DPR RI Sukamta menyampaikan keprihatinannya atas masih terjadinya penembakan oleh Israel di wilayah Rafah terhadap anak Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki komitmen dan terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Untuk itu, Parlemen Indonesia mendesak agar kesepakatan gencatan senjata terus dikawal. Jadi walaupun sudah dilakukan gencatan senjata, ternyata perilaku Israel, nafsu membunuhnya tidak berhenti. Oleh karena itu, kami mohon kepada pimpinan DPR dan sekaligus pemerintah untuk agar pemerintah Indonesia bekerja keras mengawal agar gencatan senjata ini bisa berjalan secara maksimum. Mudah-mudahan gencatan senjata ini bisa menjadi modal bagi tercapainya Palestina merdeka. Terwujudnya gencatan senjata bagi warga Palestina tidak terlepas dari peran pemerintah dan Parlemen Indonesia yang satu suara dalam diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat mengajak seluruh negara di dunia untuk mendorong kemerdekaan Palestina secara de facto dalam menciptakan perdamaian dan keadilan yang mampu mencegah terjadinya kejahatan genosida. Ini momentum bagi kita Indonesia untuk mengajak seluruh dunia bagaimana kita mendorong betul-betul Palestina ini merdeka begitu. Akan ada juga nanti terjadi genosida berikutnya. Ini harus kita kawal gitu. Dan kita dorong Amerika dengan komitmennya kemarin mengucapkan gencatan senjata dan kemudian ketika Israel melanggar peraturan itu harus dihukum begitu.
DPR RI berharap gencatan senjata Israel dan Palestina dapat berjalan tertib dan aman dan tidak terjadi lagi penyerangan terhadap warga sipil. Parlemen Indonesia akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional untuk melakukan mediasi dialog dan negosiasi untuk mencegah potensi pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Ya, Nazia dan pemirsa, ini mengoleksi barang antik tentu merupakan hobi bagi sebagian orang karena memang mengoleksi barang antik ini sangat menyenangkan dan menawarkan pengalaman yang mendalam sekaligus kaya akan sejarah. Barang antik bukan hanya sebuah benda yang sudah usang, melainkan artefak dari masa lalu yang memiliki cerita dan nilai seni yang tak ternilai. Dan pemirsa, setelah ini kita akan melihat pusat barang antik di Pantai Gading yang tentunya wajib pemirsa kunjungi ini. Seperti apa dan bagaimana pusat barang antik ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, Center Artisanal de la Ville de Abidjan ini merupakan pusat barang antik bernilai historis yang berada di Pantai Gading nih ya, Nazia. Betul, dan kaya akan berbagai barang antik kerajinan tangan berunsur lokal nih Alfat. Tentunya sukses menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Kava, pusat barang antik bernilai historis di Pantai Gading pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Mendengar kata Pantai Gading, mungkin yang terlintas dalam pikiran sebagian orang adalah pemain sepak bola seperti Didier Drogba. Apalagi Pantai Gading baru saja menjuarai Piala Afrika pada tahun 2024. Tim tuan rumah kala itu sukses meraih sukacita usai menundukkan Nigeria di laga final dengan skor 2-1. Namun, sepak bola bukan satu-satunya potensi yang dimiliki Pantai Gading. Negara yang memiliki dua ibu kota di Yamoussoukro dan Abidjan ini mewarisi kekayaan alam serta harta karun barang antik yang bernilai historis. Seperti yang tersaji di Center Artisanal de la Ville Abidjan atau disingkat SAVA. Dalam bahasa Indonesia, tempat ini berarti Pusat Seniman Kota Abidjan. Sesuai namanya, area ini merupakan pusat budaya dan kerajinan tangan Pantai Gading yang ramai dikunjungi wisatawan. Terletak di distrik Markori, pasar kerajinan tangan ini menjelma sebagai harta karun bagi wisatawan yang ingin menyelami dunia seni lokal. Ada beragam kerajinan tangan yang mencerminkan kekayaan warisan Pantai Gading. Pengunjung akan menemukan berbagai hal, mulai dari patung kayu yang dibuat dengan indah, kerajinan kalung dan gelang yang rumit, tekstil berwarna-warni, hingga topeng tradisional. Setiap barang ini secara tidak langsung menceritakan kisah tentang dedikasi dan keterampilan para pengrajin.
serta memberikan pandangan unik tentang budaya Pantai Gading. Safa adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi para wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan kerajinan tangan khas Pantai Gading. Bahkan ada sejumlah barang di sini yang usianya hingga puluhan tahun. Jadi inilah kerajinan-kerajinan di Afrika, dan juga sebagian ada toko yang menjual barang-barang antik dari masa lalu. Pernah ada juga yang menjual, dan saya pernah mendapatkan fosil dinosaurus di sini, kakinya, sebagian kaki, dan tadi juga saya melihat ada bekas-bekas rantai atau borgol untuk perbudakan di zaman perbudakan dulu di Afrika, untuk slavery. Jadi banyak hal-hal yang unik yang ada di pasar handicraft atau pasar kerajinannya. Bagi Anda yang berkunjung ke Pantai Gading dapat menyempatkan pergi ke Safa untuk membawa pulang oleh-oleh khas dari Abidjan. Pasalnya, produk kerajinan di sini menawarkan unsur keaslian daerah yang tak tertandingi dan cocok untuk hadiah ataupun kenang-kenangan pribadi. Tips bagi pemirsa yang hendak berkunjung ke sini, pastikan Anda datang lebih awal untuk menghindari keramaian pengunjung yang pastinya akan mengurangi kenyamanan dalam berbelanja. Jangan lupa siapkan uang tunai, sebab sebagian besar pedagang di Safa hanya menerima pembayaran tunai. Pemirsa juga harus pintar-pintar menawar nih, agar mendapatkan harga terbaik untuk kerajinan tangan yang Anda beli. Bagaimana pemirsa, tertarik mengunjungi Safa? Maka jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung seniman lokal dan membawa pulang sebongkah warisan dari Pantai Gading. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 23 Januari 2024. Pemirsa, diantaranya rapat paripurna DPR RI pada masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat atau setelah TVR 09. Lalu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Komisi 4 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait pemagaran laut dan isu-isu aktual lainnya. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya, Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.